Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillah bersama Zulkarnain El Maduri kembali. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini mengucapkan wali kepada seseorang menjadi semacam cendawan tumbuh. Tidak sedikit dan tidak terhitung kiranya kalau di Indonesia kata wali itu dikaitkan dengan orang yang punya kemampuan, punya kesaktian, punya keajaiban gitu. Atau hal-hal yang disebut dengan hawarikil adat. Padahal kalau berbicara wali di dalam Al-Quran ini bukanlah mereka yang dituju. Kalau dikatakan wali di dalam Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada saat-saat peperangan. Suasana Islam pada waktu itu adalah suasana dakwah yang disertai jihad. Umumnya kata wali itu dikaitkan dengan kata jihad. Mereka yang punya keinginan besar mati syahid, biasanya itu disebut wali. Ya, tentunya berbeda dengan kata wali sekarang ini yang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Itu yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu kata-kata wali misalnya dalam surat Al-Imran ayat 28. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'an illa an tattaku minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Nah, kalau di sini janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Pengertian aulia kalau di dalam surat Al-Imran atau surat ketiga itu, yaitu pada ayat 28, kata aulia ini lebih pada loyalitas, yaitu sosok yang loyal terhadap Islam. Mereka yang hanya loyal sesama Islamnya itu wali. Pengertian wali itu memiliki pengertian yang banyak. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Jadi sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dari perkataan ini yang disebut wali kita kenal banget ya. Jadi wali di dalam hal ini sahabat, teman karib, yaitu loyalitas sesama. Pengertiannya sama. Orang jahat dengan jahat itu disebut wali gitu. Orang mukmin dengan orang mukmin disebut wali. Pengertian wali tidak harus sesuatu yang aneh-aneh gitu. Misalnya keluar air dari jari jemarinya gitu. Keluar air dari telinganya misalnya, itu bisa terbang atau bisa mengapung di atas air ya. Atau mengapung di atas udara. Itu yang sering kali muncul pengertian aulia seperti itu.
waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Jadi mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongnya. Jadi fala tattakhidhu minhum awliya. Di sini lebih pada penolong-penolong, yaitu pembantu, orang-orang yang loyal. Artinya orang-orang yang memang sama hatinya gitu. Pengertiannya begitu wali itu. Di dalam surat An-Nisa juga 139, alladzina yattakhidunal kafirina awliya. Jadi yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong, pembantu gitu. Ya, misalnya penolong di luar Islam. Seperti sekarang kalau ada misalnya negara-negara yang berwawasan Islam masih minta tolong ke negeri kafir dalam rangka melindungi negaranya. Itu disebut aulia, itu wali. Wali. Ya, wali tidak jelas. Kemudian juga kalau di dalam surat An-Nisa 144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi sama di situ, wali bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman, sahabat karib, banyak artinya wali itu. Maka bisa saja suatu saat ketika orang muslim berduyun-duyun mendukung kekafiran, itu artinya dia menjadikan kekafiran itu sebagai wali. Kalau ada orang-orang kafir sengaja diangkat-angkat, disanjung-sanjung, dibesar-besarkan, artinya dia telah menjadikan dia itu sebagai seorang wali. Tidak selamanya wali itu diberikan kepada seorang muslim. Itu ya. Jadi kalau wali itu harus orang yang ahli ibadah, enggak begitu. Hampir semua kata wali itu sifatnya adalah umum. Sama halnya dengan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan engkau jadikan Yahudi dan Nasara sebagai teman, wali, penolong, pembantu dan sebagainya. Banyak sekali kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga bisa dilihat di sini, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar ulaika ya auliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, yaitu pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan. Itu. Jadi walimu, pemimpin tuh wali juga bisa. Jadi misalnya janganlah kamu jadikan teman kamu, janganlah jadikan sahabat kamu, janganlah jadikan loyalitas kamu, janganlah jadikan pemimpinmu orang-orang yang suka mempermainkan agama kamu, memperolok-olokkan agama kamu. Itu nggak usah dijadikan pemimpin tuh orang yang seperti itu. Jadi pengertian wali secara Qur'ani ya seperti itu. Lalu bagaimana dengan istilah wali yang sekarang lebih bercorak pada orang yang memiliki tenaga gaib ya, yang mengetahui, sampai kemudian misalnya mencontohkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut dengan wali Aqtab, wali Amjad dan sebagainya itu. Lalu bagaimana? Lah, kita tahu tidak ada orang yang paling hebat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah para sahabat. Yang layak lebih pantas diangkat sebagai wali Allah itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah wali-wali yang sesungguhnya dan yang jelas itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang setingkat mereka kewaliannya itu.
Tidak ada yang setingkat Abu Bakar, tidak ada yang setingkat Abu Umar, tidak ada yang setingkat Utsman bin Affan, tidak ada yang setingkat Az-Zubair, tidak ada setingkat Abu Talha, tidak ada yang setingkat Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib ya. Tidak ada yang setingkat mereka itu tentang martabat kedudukan seorang wali. Nggak ada, apalagi ya yang disebut-sebutkan dalam cerita-cerita, dalam kisah-kisah itu. Ya tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, apalagi dari 100 ayat 100 surat At-Taubah ya, minal muhajirin wal ansar itu seluruhnya adalah wali-wali yang sudah pasti gitu. Wali-wali yang memiliki keteguhan hati, wali-wali yang tingkat kualitas imannya sampai kepada ma'rifat, sehingga mereka sudah tidak ada lagi pada diri mereka kecuali merasa milik Allah. Itu wali yang sesungguhnya ini. Coba mana ada sahabat Nabi yang kemudian takut dengan musuh-musuh Islam? Tidak ada. Mana ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian mereka mundur dan lari dari medan perang? Tidak ada. Karena memang mereka itu adalah wali-wali yang diciptakan oleh Allah. Bukan seperti sekarang, wali itu selalu dilarikan kepada orang sakti. Ini kesalahannya orang sekarang ini. Yang sebenarnya wali ya tidak seperti itu. Kalau kita lihat ya, dan kalau kita perhatikan, wali itu dalam perspektif Quran, siapapun mereka yang punya keinginan besar memperjuangkan agama Islam, melindungi dan menjunjung tinggi ajaran Allah, itu wali Allah itu. Itu wali Allah. Mereka yang getol memperjuangkan akidah yang benar, memperjuangkan ibadah yang benar, menerangkan ilmu Islam yang benar, itulah wali Allah itu. Mereka tidak takut kepada siapapun. Jadi wali Allah sebenarnya bisa dilihat dengan mata indera ya, kacamata ya indera itu. Semuanya dengan mudah bisa dilihat dengan kacamata telanjang maksud saya. Jadi tidak harus sakti gitu. Tidak harus seperti belut, apalagi menghilang, enggak harus begitu. Tidak harus aneh seperti itu kata wali Allah itu. Kalau kita lihat perjalanan dari seluruh sahabat Nabi itu tidak ada satupun yang tidak wali. Semuanya wali. Mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai aulia, yaitu aulia Allah. Itu wali-walinya Allah, karena mereka itu mempersiapkan dirinya memperjuangkan yaitu Quran, As-Sunnah dan sebagainya. Itulah wali Allah. Jadi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi mukminun dan mukminat, yaitu orang-orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, ba'duhum, sebagian mereka awliya'u ba'din. Mereka adalah wali-walinya yang lainnya. Jadi wali-walinya mereka yang punya loyalitas kepada yang lainnya, saling melindungi gitu. Saling melindungi sesama Islamnya, saling tolong menolong, saling membantu, memberikan ketenangan pada hidup sesama muslim. Itu baru wali gitu. Jadi kalau ada muslim itu bikin resah kepada muslim lain dengan berbagai macam tuduhan, ya itu bukan wali itu. Jadi sekarang kan juga kalau misalnya aulia YouTube gitu misalnya, itu adalah wali YouTube. Jadi ada wali YouTube ya, ada aulia Facebook, nih itu walinya Facebook gitu namanya itu. Jadi ada macam-macam wali ya. Ada seperti aulia syaitan itu ya. Itu walinya setan itu. Jadi kata wali ini bisa macam-macam, termasuk tadi auliaul kutub, walinya kitab. Jadi apa? Dia itu senang banget dengan kitab, akrab dengan kitab gitu.
Jadi kalau kemudian auliaul YouTube, dia artinya senang sekali dengan YouTube. Auliaul Facebook ya senang dengan Facebook. Auliaul Twitter ya senang dengan Twitter itu. Jadi wali itu banyak pengertiannya, tidak harus orang yang tadi menghilang dan sebagainya. Jadi di sini coba perhatikan. Jika dilihat tafsirnya misalnya, itu sama. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Coba kita lihat para pejuang-pejuang Islam, mana ada kekhawatiran mereka itu. Ketika para pasukan Badar, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka karena mereka itu adalah wali Allah. Yang ada kehidupan akhirat dalam dirinya itu. Dan itu wali Allah. Juga kita lihat itu pada masa perang Uhud meskipun kalah itu atau perang-perang lainnya. Mereka tidak punya kekhawatiran atau sampai pada saat terjadi perang dengan Romawi, dengan Persia, mana ada orang Islam yang punya perasaan takut? Tidak ada. Karena apa? Di dalam hatinya itu Allah, dia punya Allah itu. Jadi pengertian ayat ini, pengertian surat Yunus 10 ayat 62 itu jelas sekali ditujukan kepada mereka yang sangat peduli kepada Islam. Itu wali Allah yang sesungguhnya gitu. Ini mari kita lihat misalnya di dalam tafsirnya ya. Kita lihat di dalam tafsir misalnya, di dalam tafsir misalnya bisa kita lihat yaitu yang bunyinya tadi surat Yunus ala inna ya. Kita lihat surat Yunus tafsirnya, ada beberapa tafsir Quran. Nah ini tafsirnya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita lihat terjemahannya di dalam tafsir Jalalain, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati di akhirat nanti. Itu. Di sini sederhana pengertiannya Jalalain ya. Kalau kita lihat misalnya tafsir Al-Muyassar, ingatlah sesungguhnya para wali Allah itu tidak merasa khawatir atas siksa Allah di akhirat kelak dan tidak pula mereka bersedih karena kehilangan harta dunia. Jadi mereka itu tidak pernah sakit hati, harus mati sekalipun seorang wali Allah itu tenang-tenang saja gitu. Karena tidak ada yang dikhawatirkan, dia merasa milik Allah, kembali kepada Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir ya Ibnu Katsir misalnya ya, ini tafsir Kaminak ini. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia baik ketaatan maupun kemaksiatan maka tidak ada sedikit pun terlewatkan dari pengetahuan Tuhan. Lalu pada ayat ini dijelaskan tentang kesudahan orang-orang yang selalu dalam ketaatan. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu yakni kekasih Allah, tidak ada rasa takut, yakni kekhawatiran pada mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi di akhirat dan mereka terhindar dari azab Allah. Itu jadi sama, tidak ada kekhawatiran. Dia tidak takut dengan keluh kesah di dunia itu. Tidak menangis hatinya karena perang, tidak menangis hatinya karena kematian, tidak menangis hatinya karena diserang. Karena sudah mereka ini memiliki ikatan cinta kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah ya. Mereka yang getol menyampaikan agama, mereka yang sungguh-sungguh mendakwakan Islam, sudah tidak laku dengan apa saja, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ya memang versi wali Nusantara dengan versi Islam berbeda jauh. Kalau pengertian versi Islam ya begitu, kalau versi Nusantara beda lagi itu walinya ya. Jadi bisa terbang, bisa naik ke tebong itu, pelepah pisang dan sebagainya ya, atau pelepah pohon kelapa. Sholatnya selalu di Mekah misalnya. Itu bukan begitu mah, itu pengertian yang jauh dari kebenaran itu ya.
Jadi yang aneh-aneh kalau kita perhatikan kata-kata wali Allah itu. Dan kalau kita diperhatikan di Ibnu Katsir, Allah memberitahukan bahwa kekasih-kekasihnya adalah mereka yang beriman dan bertakwa seperti yang ditafsirkan oleh banyak ulama. Dengan demikian, jadi kekasihnya itu orang yang beriman yang bertakwa. Beriman bertakwa, beriman tuh beriman kepada kitab Allah dan semua apa yang diundang-undangkan oleh Allah itu dia beriman. Meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini rasul itu utusan Allah, meyakini malaikat itu adalah makhluk Allah gitu. Pesuruh Allah gitu. Meyakini para nabi, meyakini Al-Qur'an, meyakini Alkitab yang diturunkan kepada nabi-nabi itu adalah kitab Allah. Kemudian meyakini dirinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semua yang datang dan diberikan kepadanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat hidup itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang wali. Kemudian takwa. Takwanya mereka ini menjalankan perintah Allah. Coba perintah Allah di dalam Al-Qur'an apa saja. Nah, kalau itu memang benar-benar dilaksanakan oleh seorang muslim, isi Quran itu dialah wali Allah itu. Wali Allah yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang berzikir berhari-hari di sungai dan sebagainya, ya ingin menempuh aulia dengan cara thariqah, misalnya minta bimbingan dulu kepada mursid-mursidnya dan sebagainya, itu bukan tuh. Jadi itu bukan ajaran Islam. Tidak perlulah menempuh tahapan-tahapan seperti itu untuk sampai kepada tingkat wali. Ya, ada sulukiyah, enggak, kita tidak melalui sulukiyah seperti itu. Sulukiyah kita adalah sulukiyahnya itu Al-Quran. Sulukiyah kita adalah As-Sunnah. Jadi bukan sulukiyah yang lain gitu. Itu baru benar kita jalannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim. Jadi yaitu dalam menghadapi masa mendatangnya, yaitu kengerian-kengerian hal-hal yang sangat menakutkan di hari kiamat pun dia tidak takut gitu. Sebagaimana walahum yahzanun, terhadap apa yang ada di belakang mereka di dunia juga. Walahum yahzanun, mereka tidak pernah takut. Peristiwa-peristiwa yang akan menimpa mereka ini tidak pernah takut. Mati tidak pernah takut dan sebagainya. Itu wali Allah yang dimaksud oleh Al-Quran. Abdullah ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama-ulama salaf telah mengatakan bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang apabila terbesit perasaan riya dalam hati mereka, maka mereka segera ingat kepada Allah. Nah, itu diantaranya dia tidak pernah ria-ria. Jadi kalau sekarang ada wali-wali YouTube misalnya ria dan sebagainya, itu bukan wali sudah ya. Ingin lebih dikenal menari-nari depan kamera gitu. Itu bukan wali, itu udah. Mana ada wali itu menari-nari. Wali itu bicara konsisten, konsekuen mengenai Islam ya. Jadi kita berbicara wali ya seperti itu gitu. Ibnu Mas'ud apakah orang wali? Ibnu Mas'ud orang wali, Ibnu Abbas wali gitu. Wali semua. Ibnu Umar wali, itu wali Allah, itu semuanya wali Allah. Oh, jadi wali Allah ini tidak terbatas pada pengertian yang sempit sebagaimana diartikan. Jadi seluruh sahabat Nabi itu adalah wali Allah. Seluruh tabi'in yang konsisten dengan Islam adalah wali Allah. Tabi'ut tabi'in yang konsisten adalah wali Allah. Imam Syafi'i itu wali Allah. Jadi wali Allah Imam Syafi'i. Siapa yang bilang dia bukan wali Allah? Ya. Wali Allah, wali fikih gitu. Ya wali fikih, dia wali agama gitu. Banyak itu ya. Imam Malik wali Allah, Imam Abu Hanifah wali Allah, Imam Ahmad bin Hanbal wali Allah, Ibnu Taimiyah wali Allah, Ibnu Qayyim al-Jauzi wali Allah, Ibnu Majuzin wali Allah gitu. Ibnu Abdul Bar wali Allah. Banyak wali Allah itu, semua itu wali Allah. Karena mereka ini memang mengahlikan diri dalam keislaman. Kadang-kadang kita itu gampang mengeluarkan kata wali Allah kepada mereka yang tak punya karya perjuangan. Itu yang kadang-kadang ya. Imam Nawawi wali Allah, Ibnu Hajar Asqalani itu wali Allah semuanya. Siapa yang bilang bukan wali Allah? Ya, jadi semua kata wali Allah itu ya tidak harus yang
banyak diartikan oleh orang-orang bisa terbang, apalagi kemudian ada wali majdub dan sebagainya. Kalau di Madura itu ada wali misalnya tidak sembahyang, itu bukan wali itu kalau sudah nggak sembahyang. Tapi memang kalau ditanya, oh itu pekerjaan orang-orang yang sembahyang itu, mereka yang selalu berbicara sholat dan sebagainya, tingkatnya itu masih syariat katanya. Iya. Jadi kalau ada wali Allah itu meninggalkan syariat, dia bukan wali lagi, namanya itu wali setan tuh. Pak, barangkali itu ya, kalau kita pahami dari pengertian istilah torikoh dulu itu ya. Apa itu torikoh itu asyara jalan ya, jalan deh. Jadi syir'ah juga menuju mata air tuh, yaitu syir'ah. Jadi syariat. Kemudian dikaitkan dengan syariatullah, syariat Allah itu. Jadi kalau di istilah misalnya dikaitkan dengan hukum syara, ya misalnya adat bersendikan syara, syara bersendikan sunnatullah dan sebagainya. Jadi itu yang sering kita pahami dari pengertian istilah thariqah, pengertian wali, tentang wali. Tidaklah pengertian wali itu harus miris bahwa orang yang biasa dengan hawarikil adat itu harus wali. Mereka yang banyak melakukan hal-hal yang aneh itu wali, tidak demikian. Kemudian untuk menuju wali itu ada alam namanya alam khilaf. Nah, kaum khilaf ini, kalau di Madura kaum khilaf ini orang yang ya seenaknya makan, ngambil uang dan sebagainya itu. Tapi mereka tahu kalau itu anaknya orang wali, jangan hati-hati. Nah ini banyak yang terkejadian ya, karena anaknya seorang ulama lalu disebut dia adalah wali. Kita lihat di dalam kitab tadi, yaitu peristiwa hal ini telah disebutkan di dalam sebuah hadis marfu diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Harab Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sa'id ibnu Sabit, telah menceritakan kepada kami Yaqub ibnu Abdullah Al-Ash'ari yaitu Al-Kummi, dari Ja'far ibnu Abdul Mughirah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa pernah seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah wali-wali Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang apabila terbesit riya di dalam hatinya maka segera ia ingat kepada Allah. Jadi mereka yang tak selalu menampilkan sikap-sikap riya dalam kehidupannya itu ya. Dan kalau dia berbuat riya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, izkur. Jadi dia itu apa? Sifatnya berzikir kemana-mana. Itulah wali Allah. Kemudian Imam Al-Bazzar mengatakan bahwa hadis ini riwayatkan dari Sa'id secara mursal. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Hisam Ar-Rifa'i telah menceritakan kepada kami, Abu Fudail telah menceritakan kepada kami, ayahku dari Imarah Ibnul Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Amr bin Ibnu Jarir Al-Bajali, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat banyak hamba-hamba yang para nabi dan para syuhada merasa iri melihat mereka, yaitu kaum wali tadi itu. Jadi coba siapakah tadi wali-wali Allah? Orang yang sangat hati-hati hidupnya itu. Mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Mudah-mudahan kami dapat mencintai mereka. Hum qaumun tahabbuna fillah min ghairi amwalin wala ansabin, wujuhuhum nurun ala manabir min nurin, la yakhafuna idza khafan nasu wala yahzanuna idza hazinan nasu. Jadi mereka adalah suatu kaum yang saling mengasihi karena Allah, wali Allah itu mereka adalah suatu kaum yang saling mengasihi karena Allah. Itu wali Allah itu. Karena Allah ya. Tapi kalau sekarang bermusuhan-musuhan Wahabi, jangan anggap dia bukan wali. Dia itu kalau sudah benci orang, apalagi sampai melukiskan orang lain tidak pada tempatnya. Wahabi, itu bukan wali itu. Bisa-bisa juga masuknya tadi ke wali yang paling jelek-jelek gitu.
Ya, bukan wali-wali. Tapi di sini wali Allah digambarkan qaumun tahabbuna fillah. Mereka yang saling mencintai karena Allah. Itu yang pertama. Syaratnya wali itu. Mereka yang saling mencintai karena Allah min ghairi amwalin, tanpa ada harta benda, wala ansabin, juga bukan karena nasab, keturunan di antara mereka. Wujuhuhum nurun, wajah mereka itu adalah terdiri dari cahaya. Ala manabir min nurin, yaitu dari mimbar-mimbar dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nasu, mereka mereka tidak memiliki perasaan takut ketika orang-orang sedang takut. Berani dia itu. Kenapa? Karena merasa Allah yang ada dalam hidupnya. Berani dia. Paling depan membela Islam gitu. Ya memang tantangannya wali kalau mati, ya itu biasa, itu wali itu. Kalau orang mati itu biasa ya. Wala yahzanuna idza hazinan nasu. Dia tidak bersedih hati ketika orang-orang sedang bersedih. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang terbang-terbang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Imam Abu Daud meriwayatkan pula melalui hadis Jarir dari Imarah ibnul Qa'qa dari Abu Zar'a dari Amr ibnu Jarir dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang semisal. Jadi hadis ini dikatakan hadis jayyid. Jadi hanya saja di dalam sanadnya terdapat inqita', mata rantai urutan sanadnya terputus gitu. Antara Abu Zar'a dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu terputusnya di situ. Di dalam hadis Imam Ahmad dan dari Abu Nadhar dari Abdul Hamid ibnu Bahram dari Syahr ibnu Hausab dari Abdurrahman ibnu Ghanam dari Abu Malik al-Ash'ari disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya'ti min afna'in nasi wa nawazi'il qabaili qaumun lam tattasil bainahum arham mutaqaribatun tahabbuna fillah wa tasafau fillah yad'allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nurin fayujlisuhum 'alaiha yagza'un nasu wa la yabza'un nas wa hum awliya Allah alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kelak akan datang dari golongan-golongan manusia dan puak-puak kabilah-kabilah suatu kaum yang di antara mereka itu tidak ada hubungan rahim kekerabatan, tetapi mereka saling mengasihi karena Allah dan saling berikhlas diri karena Allah. Jadi di sini dasar wali mengasihi karena Allah, mengikhlas diri karena Allah. Kelak di akhirat Allah meletakkan mimbar-mimbar dari nur buat mereka, lalu mendudukkan mereka di atasnya. Semua manusia merasa khawatir tapi mereka tidak khawatir. Mereka adalah wali-wali Allah yang tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi itu pengertian wali. Nyata sekali bahwa yang dimaksud wali itu adalah sesuatu yang dapat memberikan ketenangan pada jiwa itu. Mereka itu dimaksud wali. Ketaatannya kepada Allah luar biasa itu. Ketaatannya kepada Allah luar biasa. Keimanannya kepada Allah dan kepada kitab Allah dan semuanya, kepada rukun iman itu juga sangat luar biasa. Sampai mengenal hakikat iman, buah iman itu dia nikmati dalam hidupnya itu. Sehingga tidak ada perasaan di dalam hidupnya kecuali Allah, Allah, Allah itu, Allah itu. Jadi bukan kemudian seperti sulukiyah, toriko, bermacam toriko yang menempuh cara-cara seperti itu. Wali bukan seperti itu. Kemudian di sisi lain,
bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Ar-ru'ya salihat yarahal muslim au tara lahu. Mimpi yang baik dilihat oleh seorang muslim atau mimpi yang baik yang diperlihatkan kepadanya. Jadi kita kalau melihat dari pengertian di atas, nyata sekali bahwa wali Allah itu bukanlah yang sekedar wiridan terus-menerus, nyepi di tempat-tempat yang sunyi atau di kuburan dan sebagainya, kemudian mendapat wangsit kuburan, tidak pernah berhenti berzikir, mengumpulkan berbagai macam alat zikir supaya sampai pada tingkat wali. Bukan begitu. Itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat untuk sampai ke tingkat wali begitu tuh. Tapi yang dilakukan oleh para wali-wali Rasul, ya wali-wali Allah yang sesungguhnya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'un, dari kalangan ya imam-imam 4 itu. Imam 4 itu wali loh. Siapa yang mengatakan tidak wali? Wali itu wali Allah. Jadi mereka ini memang benar-benar menghabiskan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Itulah wali Allah. Menghabiskan hidupnya untuk berdakwah di jalan Allah. Itu wali Allah. Menghabiskan hidupnya semata-mata untuk tegaknya Islam di dunia. Itu wali Allah. Jadi bukan mereka yang nyepi-nyepi di dalam gua. Itu saja barangkali dari saya tentang wali Allah. Mudah-mudahan dalam pembahasan berikutnya akan lebih lengkap, akan kita bahas berkaitan dengan wali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.